Hai Besti, Assalamualaikum. Oke, kalau biasanya channel ini berisi emak-emak, sekarang isinya jadi bapak-bapak. Ya elah bapak-bapak. Oke. Sekarang kita akan bahas yang rada-rada serius. Elah serius. Oke. Bahasanya yang akan kita bahas sekarang masalah sehari-hari sih, cuman seriusnya karena berhubungan dengan ritual keagamaan. Wah, serius kan? Serius. Oke. Terutama ini ada kaitannya dengan ketika kita melaksanakan sholat. Tapi kita tidak akan ngomongin cara-cara bagaimana sholat atau bagaimana sholat yang baik dan segala macam. Enggak sih. Cuman lebih ke apa ya? Cuman ke hal-hal yang kesalahan orang-orang, kesalahan orang-orang yang saya lihat gitu ya. Ketika melaksanakan sholat baik di masjid atau di musola atau ketika sholat pribadi, sholat sendiri, yang kesalahan itu dilakukan secara nggak sengaja, cuman implikasinya serius karena dapat membatalkan sholat. Tuh kan, serius banget kan? Oke, misalnya ini dulu ya, ini dilakuin secara nggak sengaja, bahkan ya itu gak sengaja tapi implikasinya besar, jadi salatnya bisa batal. Misal contoh gerakan yang di luar gerakan sholat yang kita lakukan secara nggak sengaja. Misalnya kita lagi sholat gitu ya, lagi khusyuk-khusyuknya sholat, terus tiba-tiba mau bersin, jadi karena orang bersin secara refleks bergerak tangannya nutupin hidung atau mulut gitu ya. Jadi secara otomatis bergerak, lagi sholat khusyuk, hasim. Nah, jadi tangan itu melakukan gerakan yang di luar gerakan sholat. Setelah hasim misalnya, nah kayak ini dihitung satu gerakan sholat. Kalau misalnya bersin sampai 3 kali, maka gerakan tangannya juga 3 kali. Maka secara otomatis menurut para ulama, walaupun pendapat ulama beda-beda sih. Ada ulama yang berpendapat gerakan 3 kali dalam sholat yang membatalkan puasa, membatalkan sholat itu 3 kali gerakan dalam satu waktu atau berurutan. Ada juga ulama yang berpendapat 3 kali gerakan itu kalau dilakukan dalam 1 rakaat. Ada juga ulama yang berpendapat 3 gerakan itu kalau dilakukan secara penuh dalam sekali sholat gitu, yang dapat membatalkan. Cuman biar lebih hati-hati juga, kita kalau bisa sih ambil pendapat ulama yang paling ketat saja agar kita lebih berhati-hati. Oke. Itu yang pertama, misalnya bersin sampai 3 kali atau bersin 1 kali misalnya. Lagi sholat berjamaah nih di masjid nih. Terus sama jemaah yang lain bersin, hasim. Itu dihitung 1 kali gerakan. Belum lagi misalnya habis bersin hasil ada ingusnya di tangannya ikut ingus, terus tiba-tiba karena sampai di sini lalu diusapin ke baju misalnya, atau ke sarung misalnya, atau bahkan diusapin ke tembok, atau bahkan misalnya diusapin ke jemaah di sebelahnya, kita mah tidak boleh. Selain bisa batalin sholat, juga habis sholat bakal dibogemin kalian itu. Oke. Serius Lam. Oke, serius. Jadi
Contohnya lagi, misalnya lagi khusyuk sholat, tiba-tiba hidung kita gatal misalnya, ya kan? Ketika gatal, ini mau digaruk enggak ya? Oke lah garuk, karena saking gatalnya garuk. Garuk. Nah, itu dihitung satu kali gerakan. Jadi misalnya masih gatal lagi, nambah lagi. Nah, itu kalau sampai 3 kali kalian garuk-garuk hidung itu, segatal apapun, kalau sampai 3 kali, sudah 3 kali garuk-garuk, maka sholatnya bisa sholatnya bisa batal. Jadi itu ya guys, hati-hati dalam melakukan gerakan di luar sholat, apalagi sampai 3 kali. Oke? Biar kenapa? Biar sholatnya kalian diterima juga, biar sholatnya khusyuk juga, dan yang terpenting sholatnya sholatnya sah. Jadi gak boleh ya guys melakukan gerakan sholat 3 kali dalam sholat. Gak boleh, gak boleh. Oke? Oke, itu saja ya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, silakan like, share, dan subscribe ya guys. Oke, terima kasih. Bye-bye.